Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini adik-adik kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk penilaian akhir tahun ataupun penilaian kenaikan kelas, dan ini adalah untuk mata pelajaran yang kita bahas adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk satuan pendidikan SMP negeri maupun MTS negeri untuk kelas 8 semester genap. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video part pertamanya, silakan disaksikan dulu. Silakan masuk ke channel kakak dan atau ketikkan saja soal penilaian akhir tahun pendidikan PAI ya, kelas 8 Ayo Les gitu. Nanti akan muncul di situ. Part 1 dan part keduanya adalah soal ini. Soal ini dibuat karena banyak sekali yang request untuk dilanjutkan pembahasan soal yang sudah pernah kakak buatkan video sebelumnya. Oke, baiklah adik-adik, sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Bagi adik-adik yang merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya. Karena soal ini diambil dari Bank Soal Nasional, jadi sangat akurat dan sering dipakai oleh Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten ataupun kota tempat adik-adik itu berada. Oke, mari kita langsung lanjut ke soal dan pembahasannya. Soal nomor 21. Sering seorang siswa membeda-bedakan fungsi antara orang tua dan guru, padahal fungsi keduanya hampir sama. Di bawah ini yang bukan termasuk kesamaan fungsi antara orang tua dan guru adalah titik-titik. Yang bukan ya adik-adik, bukan kesamaan. Mendidik dan mengajari ini adalah kesamaan, jadi ini bukan. Membina dan merawat ini juga kesamaan. C. Merawat sehingga mandiri, ini adalah kesamaan. D. Memberi makan untuk pertumbuhan. Nah, ini bukan. Nah, kalau yang nomor D ini adalah fungsi dari orang tua, bukan fungsi dari guru. Kita lanjut ke soal nomor 22. Amin adalah anak yang baik dan pintar. Ia seorang siswa kelas 8 di SMPN Dunia Akhirat. Nah, sorry, ini adalah hanya bercandaan saja. Ketika pelajaran pendidikan PAI, pendidikan agama Islam, ia sering melamun. Kelihatan banyak permasalahan yang ia hadapi. Akhirnya gurunya pun menegurnya dan bertanya tentang apa yang ia hadapi. Amin pun menjawab, ibu dan bapakku sudah 2 bulan pindah agama. Bagaimana sikap saya terhadap orang tuaku yang sudah beda agama? Guru pun memberi nasihat, sikap kamu adalah titik-titik. A. Tidak mau menghormatinya. Tidak. B. Memutuskan hubungan, tentunya tidak. D. Tidak perlu mengikuti nasihat apapun darinya, tentunya tidak. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Tetap berbuat baik kepadanya. Meskipun orang tua sudah berbeda agama, beliau berdua adalah tetap orang tua kalian, sehingga kita wajib berbuat baik kepadanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Ahmad selalu patuh terhadap orang tuanya. Apa yang disuruh oleh orang tuanya, ia selalu kerjakan. Setelah orang tuanya meninggal, ia bingung bagaimana cara menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Sikap yang tepat adalah titik-titik. A. Selalu mendoakan kepada kedua orang tua agar terhindar dari siksa api neraka. Ya, jawabannya adalah yang A. Ini adalah cara berbakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua kita sudah meninggal. Oke, yang B bukan. Tabur bunga saja tidak cukup ya. Membangunkan makam sebagus mungkin tidak. Yang dibutuhkan kedua orang tua ketika sudah meninggal yaitu adalah mendoakan. Yang D juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 24. Innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat di atas menjelaskan tentang titik-titik. A. Beriman kepada Allah, tidak. Saling menasihati untuk keadilan, tidak. Saling menasihati dalam kegiatan, tidak. Beramal solih atau amal kebajikan, ya, ini jawabannya. Nah, ini diambilkan dari mana kak? Ini wa amilus solihati, dan berbuat baiklah ataupun beramal solihlah atau amal kebajikan. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan hal-hal berikut ini. Nah, ada pernyataan. Kalau pengen cepat silakan baca dulu soalnya. Yang termasuk amal solih yang sah dapat ditunjukkan dengan nomor titik-titik. A, 1, 2, 3. Kita baca dulu ya kalau gitu.
Nah, amal solih yang sah. 1. Mengetahui ilmunya. Oke, ya. 2. Niat ikhlas. Oke. Dapat pujian tidak sah. Membantu tetangga. Nomor 4. Ini kurang tepat ya. Yang sah kurang jelas, masih kurang lengkap. Kalau membantu tetangga semata-mata diniatkan karena Allah itu benar. 5. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadis. Oke. 1, 2, 5. Apakah ada? Iya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk selalu beramal solih, atau istilahnya berbuat baik terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana amal kebaikan itu akan dicatat sebagai ibadah. Hal ini termasuk jenis amal solih terhadap A. Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Manusia, C. Lingkungan, D. Tempat tinggal. Ya, jawabannya apa adik-adik? Nah, di sini sesama semua makhluk Allah. Nah, tidak hanya manusia, berarti yang paling tepat adalah yang C, lingkungan. Kita lanjut ke soal nomor 27. Pada saat menjelang pemilihan ketua OSIS, setiap calon mengkampanyekan gagasan atau ide masing-masing. Tapi, sebagian siswa ada yang menanggapinya dengan sinis dan tidak percaya. Akhirnya timbullah buruk sangka dan mencari kesalahan-kesalahan calon lain. Dalam ajaran Islam, sifat itu disebut sebagai su'udon yang harus dijauhi lawan. Kata dari sifat su'udon, berburuk sangka, adalah A. Donusu. Ini cuma dibalik, bukan? B. Husnudon. Ya, ini jawabannya. Lawan dari su'udon adalah husnudon. Husnudon artinya adalah berbaik sangka. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 28. Puasa wajib yang dimaksudkan dalam Quran surat Al-Baqarah nomor 2 183 ayatnya adalah puasa yang A. Diwajibkan Allah untuk setiap manusia. Bukan setiap manusia ya. Wajib dikerjakan oleh setiap mukallaf, bukan. Wajib oleh orang dewasa, bukan. D. Diwajibkan bagi setiap orang yang beriman. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 29. Nah, ini bacaannya panjang banget nih. Coba langsung baca aja soalnya. Puasa yang dijanjikan Ahmad termasuk puasa Pada bulan Desember, kita baca soalnya. Pada bulan Desember tahun 2018 yang lalu telah terjadi tsunami di Provinsi Banten. Hanya orang tua yang kehilangan anggota keluarganya. Ahmad adalah salah satu orang tua yang kehilangan anak semata wayangnya yang masih berumur 12 tahun. Sudah berhari-hari ia mencarinya tapi tidak menemukannya. Karena terlalu sayang kepada anaknya, akhirnya Ahmad berjanji apabila anak saya ditemukan, saya akan berpuasa selama sebulan penuh. Akhirnya anak Ahmad ditemukan oleh tetangganya dalam keadaan masih hidup. Puasa yang dijanjikan Ahmad disebut sebagai puasa Ya, puasa karena sebuah kayak sayembara, ataupun karena ini seperti saya janji kalau anak saya ketemu, maka saya akan berpuasa. Itu disebut sebagai nazar. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 30. Yang termasuk macam-macam puasa wajib adalah A1 puasa Ramadan, ya ini wajib. 2 puasa Syawal, ini tidak. 3 puasa nazar, ini menjadi wajib. 4 puasa Daud, ini enggak. Puasa qadha ini tidak. Puasa qadha itu wajib di sahur. 6 puasa kafarat ini tidak wajib. Ini tidak, Daud tidak, Syawal tidak. Berarti 1 nazar, kemudian qadha. 1, 3, dan 5. Apakah ada? 1, 3, dan 5. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 31, adik-adik. Soalnya, mau shoma Ramadhana summa atbahu sita. Sorry. Ini harokatnya kurang jelas, jadi bacanya saya kurang lancar akhirnya adik-adik. Hadis tersebut menerangkan tentang puasa sunnah, yaitu puasa mang shoma Ramadhana
summa atba'ahu sitta min syawalin kana kasyamid dahr. Nah, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, seperti pada puasa pada umumnya, puasa pada siang hari, yaitu adalah puasa ya Syawal. Oke ya, ini ada jelas banget min syawalin. Kita lanjut ke soal nomor 32. Daftar makanan dan minuman yang ada di warung Pak Bejo seperti ini. Yang termasuk makanan dan minuman halal ditunjukkan pada nomor 1. Opor ayam halal. Tempe ini halal. Yang tempe itu halal. Makanan dan minuman yang halal ditunjukkan oleh nomor tempe halal. Marus ini enggak. Jengkol ini halal. Sate biawak ini haram. Es jeruk halal. Es tua ini haram. Air mineral ini halal. Rajungan itu halal ya. Rajungan itu adalah seperti kepiting, yang mana kepiting yang hidup di laut. Jadi segala yang hidup di laut, air, tidak bisa hidup di darat, itu halal. Kopi dicampur darah ular ini haram. Berarti kita cari nih. Marus ini haram. Saya coret ya yang haram. Oke, sate biawak haram. Es tua haram. Kopi campur darah ular haram. Kita cari 1, 3, ada 3-nya haram. Haram. Ada 3-nya haram. Oke, jawabannya tinggal do. 1 4 halal, 8 halal, 9 halal. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 33. Makanan yang dinyatakan haram pada potongan ayat tersebut adalah hurimat alaikumul maitata waddam. Maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, di sini maitah itu adalah bangkai, dam itu adalah darah, lahmun itu adalah daging babi, khinzirun. Oke, bangkai yang diharamkan adalah bangkai kuda, bukan bangkai darah daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ya, jawabannya adalah yang C. Jelas banget ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 34. Kullu musrikirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Penggalan ayat tersebut menerangkan bahwa haramnya makanan, B haramnya minuman, haramnya mabuk, haramnya mencuri. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 34 yaitu yang B, haramnya minuman khamar. Oke, kita lanjut ke 35. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamar baik sedikit maupun banyak hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Adapun dampak buruk meminum khamar adalah A. Tubuh semakin kuat. Tidak, khamar itu negatif ya. Daya ingat terganggu. Ya, ini jawabannya. Menghangatkan tubuh tidak, emosi menjadi stabil tidak. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 36. Abdullah selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ia nggak pernah meminum dan memakan yang haram sehingga manfaatnya terasa sekali bagi diri Abdullah. Adapun manfaat yang didapat Abdullah yaitu perut menjadi lebih kenyang. Tidak. B. Tubuh menjadi lemah tidak. Ya, jawabannya adalah yang C. Do ini bukan. Oke. Kita lanjut ke terjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kita lanjut ke soal nomor 37. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Bani Umayyah. Kekuasaannya berlangsung cukup lama, mulai dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Adapun pendiri Daulah Abbasiyah ini adalah A. Harun ar-Rasyid, B. Al-Ma'mun, C. Abdullah as-Saffah, D. Al-Mansur. Ya, pendiri Daulah Abbasiyah yaitu adalah Abdullah as-Saffah. Kita lanjut ke soal nomor 38.
puncak kejayaan Daulah Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun A 750 sampai 754 Masehi, B 754 sampai 775, C 775 sampai 785, D 786 sampai 809 Masehi. Ya, jawabannya adalah yang D. Silakan adik-adik dihafalkan kalau masalah tanggal-tanggal seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 39. Pada masa kekhalifahan Bani Abbas didirikan pusat ilmu pengetahuan yang dikenal dengan nama A. Baitul Hikmah, B. Kutab, C. Halaqah, ataupun D. Damaskus. Ya, yaitu adalah A. Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan. Kita lanjut ke soal nomor 40. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan bagi umat Islam. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat sehingga muncullah tokoh-tokoh cendekiawan Islam di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran adalah A. Al-Farabi, B. Jabir bin Hayyan, C. Al-Khawarizmi, ataupun D. Ibnu Jarirat Abari. Ya, jawabannya adalah yang B. Jabir bin Hayyan ini adalah cendekiawan Islam di bidang kedokteran. Baiklah adik-adik, itu tadi pembahasan soal nomor 21 sampai soal nomor 40. Apabila adik-adik ingin meminta ataupun request pembahasan soal, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan ini adik-adik untuk soal uraiannya tidak kakak bahaskan karena waktunya sangat terbatas dan sudah lama durasi video ini. Namun apabila adik-adik butuh kunci jawabannya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Atau bisa juga request pembahasan soal PAT kelas 8 PAI seperti itu. Nanti akan kakak susulkan pembahasannya setelah kakak selesai membuat pesanan ataupun request video-video dari adik-adik yang sebelumnya. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kakak tidak bosan untuk mengingatkan, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dari kakak akhiri, semoga mendapatkan nilai yang maksimal dari belajar menggunakan channel dari kakak ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.